Mereka udah punya, tapi mereka pengen punya. Like, the fuck? Story time. Ding. Welcome sis, Minyo here and I'm back with another video for you guys. Dan kali ini Minyo akan membahas tentang konspirasi teori yang terbukti benar. Oke, yes. Seperti yang kalian tahu sendiri bahwa Minyo senang banget untuk membahas hal-hal yang berbau teori konspirasi. Dan di video-video sebelumnya Minyo sudah menjelaskan apa itu teori konspirasi. Dan untuk nge-refresh pikirannya kalian atau memorinya kalian, Minyo akan menyebutkan di sini apa arti konspirasi teori. Oke, so konspirasi teori adalah sebuah teori yang muncul ke permukaan di mana teori tersebut membahas tentang hal atau sesuatu yang terjadi, yang besar terjadi, yang juga ditutup-tutupi dan tidak boleh diketahui benar adanya atau apakah itu ada ataukah tidak gitu, atau sesuatu hal yang terjadi lah yang ada hubungannya dengan konspirasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan. Teori konspirasi ini itu adalah sesuatu yang selalu dihubung-hubungkan dengan orang-orang yang paranoid. Bisa jadi itu adalah konspirasi yang lain, bahwa kayak you know what, gue nggak pengen hal ini diketahui sama orang-orang, makanya gue akan ngasih statement bahwa orang-orang yang bikin teori konspirasi tersebut adalah orang-orang yang paranoid, orang-orang yang ketakutan ini itu segala macamnya, begitu. Oke. So, di video kali ini Minyo akan ngasih tahu ke kalian teori konspirasi yang dikatakan oleh kebanyakan orang bahwa itu adalah hal yang crazy, hal yang di luar mental sehat, atau you know what, that's impossible to happen. Hal-hal yang impossible buat orang pada zamannya pikir, begitu ya. Tapi beberapa era kemudian atau beberapa tahun kemudian ternyata itu dibuktikan benar. Dan hal-hal yang akan Minyo sebutkan di sini akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. You know, minum dulu. Because we need that. Prepare ourselves. Oke. Dan teori konspirasi pertama, yang terkuak ternyata itu benar adanya adalah yang namanya Project MK Ultra. Jadi Project MK Ultra ini adalah sebuah project yang dibuat oleh CIA, yaitu Central Intelligence Agency, suatu organisasi di Amerika sana, yang dibuat oleh mereka pada tahun 1950. Project ini tujuannya adalah untuk bisa memanipulasi dan taking control over someone's brain, mengontrol otak manusia. Jadi pada tahun 1950 tersebut project ini dimulai, walaupun project ini belum mendapatkan autorisasi dari pemerintah. Oke. Nah, pada tahun 1953 barulah project ini diotorisasi oleh pemerintah. Oke. Alright. So, along that 3 years mereka melakukan hal ini tanpa persetujuannya orang-orang higher up. Kebanyakan dari komponen dalam si Project MK Ultra ini adalah tergolong ilegal. Kenapa ilegal? Why, Minyo? Why? Karena Project MK Ultra ini menggunakan subjek manusia. Yes, living, breathing human. Manusia yang hidup dan bernafas. Dan kebanyakan dari aktivitas dari project ini itu tidak mendapatkan persetujuan dari subjeknya sendiri. Jadi subjeknya tersebut ditangkap atau misalnya disimpan di sebuah ruangan atau gedung, dan mereka dilakukan ini itu terhadap mereka, badan mereka dan mentalnya mereka. That's crazy to me. Nah apa aja sih aktivitas-aktivitas yang dilakukan terhadap si test subject ini? Jadi si test subject ini ternyata itu akan diberikan semacam obat-obatan yang halusinogenik. Ya kalau Minyo nggak salah ngomong, semoga nggak ngomong. Yang halusinogen lah ya, yang ada halusinogennya seperti LSD atau yang disebut sebagai acid dan juga mushroom. Itu adalah obat-obat yang friendly di telinganya kita lah ya. Kayak you know, like you must know it at some point of time, you know. Like it's not that asing gitu. So, you guys better be careful karena hal-hal tersebut bisa mengendalikan otaknya kalian. Selanjutnya adalah dengan menggunakan teknik hipnosis. Well, ini teknik hipnosis itu tidak terlalu terdengar bahaya
Oke, karena hal tersebut juga dilakukan oleh banyak orang belakangan ini untuk stop ngerokok, untuk mendapatkan grade yang lebih tinggi atau bisa fokus, ini itu segala macam. Hal itu normal terjadi, kayak si hipnosis tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah hal yang akan membuat kalian merinding. Mereka akan menggunakan teknik kekerasan untuk bisa mengendalikan otak manusia dan membuat mereka bisa rentan terhadap hal-hal yang ekstrim. Selanjutnya, mereka juga bisa membuat tes subjek tersebut mengalami amnesia, di mana mereka tidak akan memiliki memori lagi mengenai hal-hal tertentu. Ini kedengarannya udah kayak apa namanya film Resident Evil yang belakangan ini baru keluar, things like that. Dan ternyata hal tersebut pernah terjadi. Kenapa MK Ultra ini dibuat? Awal-awalnya kenapa sih gitu. Jadi ternyata orang-orang pintar dari CIA ini memiliki ketakutan atau fear, di mana pada saat itu, pada tahun 1950-an ada terjadi namanya Cold War, perang dingin. Nah, si perang dingin ini itu melibatkan banyak negara, dan orang-orang di CIA tersebut itu semacam memperkirakan lah bahwa hal-hal yang seperti ini pastinya sudah pernah terjadi atau sekarang ini sedang dilakukan oleh negara-negara lainnya yang menjadi musuhnya mereka. Jadi intinya mereka itu takut ketinggalan lah gitu. So based from that, berdasarkan ketakutannya mereka mendapatkan otorisasi untuk melakukan proyek MK Ultra ini. Nah, tapi beberapa puluh tahun kemudian, which is tahun 1973, proyek MK Ultra ini officially ditutup. Ya. Dan beberapa tahun kemudian, pada saat orang pengen menginvestigasi ini tuh segala macam, ini adalah alasan kenapa nanti kalau misalnya kalian melakukan research tidak banyak bukti kerasnya, bukti kerasnya like hard evidence, Tapi memang ada sedikit, hanya ada sedikit hard evidence di luar sana mengenai Project Ultra ini. Karena dokumen dari Project MK Ultra ini sebagian besar sudah didemolish, sudah dirusak sama orang, buat menutupi jejak. You get what I mean? Siapa aja sih yang terlibat dalam Project MK Ultra ini? Ini adalah hal yang bakal bikin kalian nganga mulutnya, siap-siap ya. Ada sekitar 80 institusi besar yang tergabung dalam proyek ini. Dan di dalam 80 tersebut ada 44, gabungan dari 44 universitas atau college, rumah sakit, dan institusi-institusi besar lainnya. Jadi kalian bisa bayangin bahwa orang-orang yang atau organisasi-organisasi yang tergabung di dalam proyek ini adalah organisasi yang bukan main-main, Dan ini juga bersambungan dengan hal yang barusan Mignon sebutkan, bahwa siapa sih yang menjadi tes subjek tersebut. Tes subjek tersebut bisa jadi anak-anak kecil yang lahir atau baru lahir pada tahun segitu, dan juga orang-orang yang mengidap kanker yang ada di rumah sakit yang Minyo sebutkan di dalam 44 institusi barusan. That is super crazy. Jadi orang-orang yang terpilih ini adalah orang-orang yang diramalkan atau sudah pasti akan meninggal anyway begitu. Jadi mereka nggak akan segan-segan untuk melakukan hal tersebut terhadap mereka gitu. Makanya mereka punya hati untuk melakukan hal tersebut. That's crazy. Ini adalah satu insiden yang selalu Minyo temukan di artikel-artikel mengenai MK Ultra, yaitu kejadian yang terjadi kepada Dr. Frank Olson. Ya. Siapa Dr. Frank Olson ini? Dr. Frank Olson ini adalah orang pintar atau bagian dokter lah, salah seorang dokter. Salah satu dokter yang membuat bioweapon. Bioweapon itu adalah semacam senjata biologis lah gitu. Senjata biologis untuk kebutuhan perang atau melawan suatu negara atau apapun itu. Pada tahun-tahun 1950-an itu, si Dr. Frank ini mendatangi sebuah konvensi khusus di mana ada beberapa puluh orang-orang atau dokter-dokter pintar yang akan ngobrolin lah tentang bioweapon ini itu segala macam, like it's their job, it's nothing
weird about it. Jadi dia itu hanya menghadiri sebuah meeting saja, begitu kan. Nah, jadi pada malam itu mereka lagi meeting, mereka kan biasanya disuguhin minuman-minuman. Dan ternyata pada hari itu ada beberapa, tidak semua minuman itu dimasukkan obat yang namanya LSD. Dan banyak teori-teori yang menyebutkan bahwa kejadian tersebut, di mana banyak banget dokter-dokter itu di-drug, oke? Itu di-drug, dan itu ternyata berhubungan dengan MK Ultra atau Project MK Ultra. Dan unfortunately, sayangnya kepada Dr. Olsen ini, dia meninggal pada malam harinya, di mana dia semacam, I don't know apa yang terjadi terhadap dia, kata orang sih halusinasi ini itu segala macam, dan dia terjun dari lantai berapa apartemennya. That's quite crazy. Pemerintahan mengakui ada proyek ini dan sudah meminta maaf, minta maaf sama keluarganya, tapi keluarganya sendiri tidak menerima permintaan maaf tersebut karena mereka pikir masih ada hal-hal yang lain yang belum terkuak tentang kematian Dr. Olsen ini. Seperti itu. And that's all about it about MK Ultra. Selanjutnya, ini adalah hal yang bisa terjadi pada detik ini juga. Atau bukannya bisa terjadi ya. Yang Minyo yakini ini masih terjadi sampai detik ini juga. Di mana pemerintahan itu memiliki sebuah proyek. Dan proyek ini adalah suatu proyek yang memanipulasi media. Memanipulasi media untuk bisa melakukan propaganda. Sounds very familiar, isn't it? Hal ini buat Minyo adalah hal yang benar-benar familiar karena beberapa waktu lalu Minyo ya sempat ngobrol secara kasual lah sama teman-temannya Minyo ya. Tentang apa yang terjadi di dunia media di Indonesia. Dan kalau misalnya Minyo mengikuti memorinya Minyo dan berpikir dan I kind of imagining this are the things that they do right now, Dan balik lagi kepada si teori konspirasi ini. Teori konspirasi ini itu terjadi pada tahun 1950-an, di mana teori konspirasi ini disebutkan bahwa pemerintahan melakukan Project Mockingbird. Seperti yang Minyo bilang barusan, Project Mockingbird adalah usahanya pemerintah untuk memanipulasi media, untuk bisa membuat suatu berita atau menginfluence orang-orang banyak untuk bisa mempercayai suatu hal, apapun itu, apapun agendanya mereka. Jadi, Minyo harus bilang bahwa Project Mockingbird ini dibuat oleh CIA. Dan si CIA ini, kayak membayar orang-orang media atau memanipulasi atau, things like that. Dan kalau misalnya Minyo sebutkan media-media apa saja yang termanipulasi atau terlibat dalam ini, kalian bakal shock. Jadi siap-siap. Kita minum dulu yuk. Cheers. Media tersebut adalah CBS, TV channel, CBS, Time Magazine, Life Magazine, New York Times, Washington Post, dan banyak banget radio-radio lainnya dan buku-buku yang dipublikasi lainnya, dan juga things like this is haven't ended yet. Foreign Media Agency, media-media di negara lainnya. Minyo akan baca dari sini. Ini adalah hal yang penting yang terjadi seputaran Mockingbird Project. Jadi pada tahun 1976 bulan Februari, Director George Bush mengumumkan bahwa ada polisi terbaru. Polisi itu kayak aturan baru. Di mana? Ini pakai bahasa Inggrisnya. Effective immediately, CIA will not enter into any paid or contractual relationship with any full-time or part-time news correspondent accredited by any U.S. news services, newspaper, periodical, radio, or television network
or station. He make it clear that this thing happen. Makanya itu adalah hal yang menguak keberadaan Project Mockingbird tersebut. Dan Minyo masih memegang teguh kepercayaan bahwa hal-hal tersebut itu masih terjadi even di dalam Indonesia. Come on, we're not that stupid, we're not that stupid. Alright, selanjutnya let's move on to another conspiracy theory. Selanjutnya adalah topik di mana ini baru saja terjadi, maksudnya belum lama terjadi, bahwa government itu memata-matai atau mengintai kita semua. Ada project di Amerika sana yang namanya COINTELPRO. COINTELPRO, Minyo akan baca lagi dari sini, soalnya pakai bahasa Inggris, agak susah begitu. Yang Apartment 2, I hope I'm not butchering anything right there, derived from Counterintelligence Program, was a series of covert and often illegal projects conducted by the United States Federal Bureau of Investigation atau FBI, aimed at surveilling, infiltrating, discrediting, and disrupting domestic political organization. Oke? Ya, itu adalah sinopsisnya. Jadi si COINTELPRO ini adalah suatu aktivitasnya pemerintahan di Amerika sana atau FBI, salah satunya adalah FBI, Jadi si FBI ini punya program yang namanya COINTELPRO. Jadi si program ini adalah program di mana mereka akan melakukan surveillance, meaning kayak mata-mata, memata-matai sesuatu, dan even sampai taraf mencampuri kehidupannya seseorang untuk bisa menggapai agendanya mereka. Gini loh, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Seperti kita tahu FBI, siapa sih yang nggak tahu FBI? Banyak banget tuh kaos-kaos FBI yang kadang-kadang dipakai satpam, agak gila juga. Like, wow, am I in America right now? I don't know. Jadi pada tahun 1969, it's like started early back in the days ya. Ada organisasi yang namanya Black Panther Party. Jadi Black Panther Party atau BPP ini adalah sebuah revolusi orang-orang berkulit hitam yang nasionalis, sosialis, dan organisasi ini aktif banget di Amerika pada tahun 1966 sampai 1982. Mereka punya international, relationship sama UK pada tahun 1970. Dan di Algeria pada tahun 1969 sampai 1972. Itu adalah sinopsis singkatnya Black Panther Party ini gitu. Jadi FBI ini semacam tidak sukalah dengan apa yang si BPP ini lakukan. Jadi mereka membuat si program ini atau melakukan program ini terhadap si BPP tersebut, organisasi yang lumayan besar, dan mereka memata-matai orang-orang yang ada di dalam BPP tersebut, mengata-ngatailah atau sampai mencampuri urusan pribadinya orang-orang yang dalam BPP, Apa sih urusan pribadi tersebut? Mereka bisa sampai nih ya, dengerin ya. Mereka bisa sampai mempengaruhi atau melakukan sesuatu terhadap hubungan percintaan orang-orang yang ada di dalam BPP tersebut. Karena kita semua tahu bahwa kehidupan percintaan orang-orang itu adalah bagian terpenting mungkin untuk seseorang gitu loh. Jadi mereka bisa melakukan hal tersebut demi bisa melakukan atau menggapai agenda pribadinya mereka, pribadinya FBI. No, yeah. Why do I have to talk like that? I don't know. Operasi si COINTELPRO ini terhadap si BPP ini ternyata dikatakan berhasil pada tahun 1969. Ya.
That's another crazy thing. Dan ternyata nggak cuman organisasi-organisasi besar saja yang menjadi target dari COINTELPRO ini, oke? Nah, ternyata ada orang yang namanya tidak akan asing lah di telinga kalian, yaitu Dr. Martin Luther King. I'm not sure ini pada tahun berapa, karena di sini tidak disebutkan, yaitu seseorang yang menjadi target FBI karena dia ternyata adalah public enemy nomor satunya mereka, agen-agen FBI ini mengganggu dia sampai ke hotel roomnya dia, oke? Dan sampai nge-stalking, stalking sampai mengikuti si Dr. Martin Luther King ini, dan juga mencoba untuk mematahkan atau merusak hubungan pernikahannya Dr. Martin Luther King pada saat itu. Ada satu poin di mana si Dr. Martin Luther King ini menerima sebuah surat anonimus, di mana si surat tersebut usahanya si surat tersebut adalah untuk membuat si Martin Luther King ini bunuh diri. Kenapa si COINTELPRO ini adalah suatu konspirasi teori yang terbukti adanya? Kapan tuh? Kapan itu hal tersebut terkuak? Pada tahun 1971, aktivis-aktivis anti perang pernah masuk ke dalam office-nya FBI, masuk secara paksa, of course, like tulisannya sih broke into an FBI field office, which is secara paksa, dan menemukan banyak banget dokumen-dokumen tentang COINTELPRO. Jadi hal tersebut bukan menjadi teori lagi anymore, but like terbukti adanya begitu loh, Jadi dari situ banyak banget tali-tali yang terbuka. Hal kedua terakhir yang akan Minyo sebutkan di sini adalah hal yang bersangkutan dengan video Minyo beberapa minggu lalu, yaitu yang Minyo bahas tentang Illuminati. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa klik linknya ada di bawah, kalian bisa klik, nonton dulu, karena Minyo udah ngebahas itu kayak 30 menitan lebih, I'm not sure. Dan di video kali ini Minyo akan membahas sedikit aja. Ternyata hal-hal Illuminati ini bukan menjadi teori konspirasi lagi. Ya, kita nggak bisa bilang bahwa Illuminati atau misalnya The New World Order itu adalah sebuah teori. Karena hal tersebut sudah terjadi even pada detik ini. Di video Minyo sebelumnya, Minyo menyebutkan bahwa ada 1% dari 100% orang-orang yang ada di dunia ini, dunia, 1%-nya itu adalah orang-orang yang akan mengontrol semuanya, atau mungkin sudah mengontrol semuanya. Dan si 1% ini adalah orang-orang terkaya, orang-orang yang punya kekuatan besar atau pengaruh besar, bisa jadi orang media, perusahaan, bank besar, ini itu segala macam. Nah, bukan move ya, pergerakan yang sudah sangat jelas di matanya kita bahwa hal tersebut sudah terjadi adalah di mana mereka sudah mengendalikan dunia dengan hal paling simpel, yaitu uang. Money, 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 the money, like itu adalah hal yang paling simpel. Mereka sudah menguasai hal tersebut. Ada video yang harus kalian nonton, karena Minyo nggak akan taruh di sini. Kalian bisa klik linknya di bawah untuk bisa mempelajari atau atau sedikit banyaknya mendapatkan ide dari mana ini bisa terjadi, dari mana konspirasi teori ini bisa terbukti gitu loh. Dan menurut Minyo itu sangat-sangat make sense, make sense banget gitu. Jadi orang-orang ini memanipulasi ekonomi sampai hal terjelek. Dan videonya, as for note, videonya itu dalam bahasa Inggris, jadi ya usaha lah ya sedikit. Sometimes you need to work it, girl. Work it. Yeah. Dan di sini Minyo akan menyebutkan satu-satu hal apa aja yang sudah terpengaruhi dan kalian bakal kaget. Bidang kesehatan.
bidang finance, bidang education, bidang makanan, bidang politik of course, medical, and also military. Oke, kesehatan dan medical agak-agak dua hal yang agak separate, but like they already control it both. Oke, dan juga militer. Like what the fuck? Like what the fuck, honey? Like what the fuck, honey? Yang Minyo nggak bisa dapetin gitu ya. Nih, sampai ke otak. Kok orang bisa-bisanya nggak puas, nggak ada puas-puasnya gitu loh sama sesuatu. Ini adalah orang-orang yang sudah kaya gitu loh. Mereka makanannya tuh tiap hari itu dari piring emas begitu ya. Atau mereka makan foie gras gitu, makan escargot tiap pagi begitu kan, atau tiap malam, atau minum wine tiap malam gitu kan, wine mahal bukan wine murah gitu kan. Like ini adalah orang-orang yang dari sananya tuh bukan orang miskin begitu loh. Ini adalah orang-orang yang udah punya semuanya. Mereka punya baju bagus, mereka naik Porsche kemana-mana, parfum mereka mahal, Chanel number 5 gitu kan. Mukanya mereka sekali keluar itu mungkin berapa ratus juta, badannya mereka itu berapa ratus juta dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Tanam bulu mata sana sini, tanam rambut, wig, okay, whatever it is. Itu adalah orang-orang yang oh my god, mereka bukan orang miskin begitu loh. Kayak mereka punya semuanya already, tapi mereka masih pengen lebih. Like come on dude. Like, ini loh, gue kesel aja ya sama orang-orang yang seperti itu gitu loh. Mereka bukan dari bagian orang-orang yang nggak punya. Mereka punya, mereka udah punya semuanya. Oke, dan mereka masih pengen semuanya. Make sense gak sih? Mereka udah punya semuanya, mereka pengen semuanya. Like, mereka udah punya, tapi mereka pengen punya. Like, the fuck. Dan message aja buat kalian, a little simple message buat kalian. Kalau misalnya nih kalian tumbuh besar menjadi orang yang sukses, ingat perkataan Minyo. Kalian harus bisa menaruh diri kalian di bawah juga. Jangan mentang-mentang kalian sukses ini tuh segala macam, terus kalian pengen, I think I can grab more, Like, please sometimes take your time. Ambil sedikit waktu untuk bisa dan mengalami apa yang terjadi di bawah gitu loh. I don't know what you can do. Maybe spend 1 hari pergi ke penjara anak kecil, which is my friend does that. Like once in a month gitu, sebulan sekali datang ke penjara anak kecil, melihat apa yang terjadi, cerita-cerita orang bawah gitu loh. Dan mereka pergi ke desa-desa. Like a lot of my friends does that. Dan mereka adalah orang-orang yang beautiful lah buat Minyo. Wonderful people. Karena mereka udah sukses, oke? Mereka bukan dalam ambang kesuksesan ya. Mereka, like pursuing their career, tapi mereka nggak melupakan apa yang terjadi di bawah sana, gitu loh. And you should do that too. Apalagi banyak penontonnya Minyo masih kecil, kalian tuh masih ada di perjalanan menuju ke sana. Dan kalau udah ke sana, jangan lupa sama yang di bawah. Gitu aja. Wow, that rhyme. I can rap that. Ya, oke. Buat penutupan, lanjut. Like, ya, Minyo akan membahas sedikit banget, like a fraction of second tentang video yang Minyo sudah sebutkan beberapa minggu lalu, yaitu tentang UFO Rukmini, my spirit animal. Kalian harus nonton videonya. Kalau misalnya belum, please, you missed out, dude. Like, you totally missed out. Watch that first, okay? Watch that first, okay? So, UFO ini ternyata sudah masuk di dalam list-list konspirasi teori atau teori konspirasi yang sudah terbukti benar. Dan di video ini Minyo tidak akan membahas lebih jauh lagi karena ini hubungannya dengan sesuatu yang masuk akal. Oke. Intinya nih sedikit buat kalian di mana kalian harus mulai. Dari pembelajaran orang-orang, dari penemuan-penemuan orang-orang, itu sudah jelas bahwa di luar sana itu masih ada sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan manusia. Gini deh, sesuatu hal yang bakal bikin kalian, buat para skeptical di luar sana, kalian harus buka mata sometimes,
bahwa gini loh, banyak orang-orang, banyak organisasi yang ada di dunia ini. Satu negara mungkin at least punya satu organisasi atau instansi atau universitas atau apapun itu ya, yang menginvestasikan waktunya mereka untuk mempelajari hal-hal seperti UFO atau extraterrestrial beings, things like that. Orang yang menginvestasikan waktunya mereka adalah bukan orang-orang yang bodoh atau punya waktu banyak atau pengangguran. Oke. Bukan orang-orang seperti itu. Ini adalah legit, oke. Legit profesor, doktor, oke. Orang-orang militer, orang-orang angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara yang memang punya pekerjaan tetap untuk bisa mempelajari hal-hal tersebut. Like, you know, like it's not a secret anymore that those things are real. Semoga video ini bikin kalian tambah penasaran supaya kalian, you know what, cari tahu lah kesana kemari tentang hal ini, itu, segala macamnya. Alright then, sekarang let's move on to the closing of the video, which is who is my Gumball of the Week. Jadi Gumballs of the Week Minyo minggu ini adalah Rindu Setianingrum. Okay, thank you so much girl. You're amazing, you're cool, you support me so much, dan udah ada di grup Gumballs Minyo. And I'm really happy that you're active right there too. That's amazing. So, buat teman-teman yang pengen jadi Gumballs of the Week Minyo, gampang banget caranya. Cuman tinggal subscribe ke Minyo. Selalu interaksi sama Minyo di Instagramnya Minyo, atau Snapchat, atau Twitter. Soalnya Minyo ada di segala sosial media, begitu. I'm like a social media whore. Anyway, so thank you so much for watching. If you like this kind of video, hit the thumbs up and also subscribe to my channel. And don't forget to also follow me on another social media under @mio33. Alright, then and I'll see you guys later. Bye. Mwah.